yang baru dari Tuhan ya. Oke, anak-anak semuanya sekarang kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan ya. Yang masih bermain, mainannya ditaruh dulu. Yang habis makan, makannya piringnya dipinggirkan jauh-jauh ya. Semuanya mau memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu Tante. Iya, gimana Tante yel-yelnya? Supaya gak ngantuk. Oh iya. Oke. Nanti kalau Tante Yuka bilang Yesus, nanti anak-anak gini ya, Yesus pemenang, kayak gitu ya. Terus kalau Tante Yuka bilang iblis sudah kalah gitu ya, sudah kalah, wajahnya gini ya. Wajahnya nggak boleh bagus-bagus ya. Sudah kalah gitu ya. Kemudian kalau kita juga menang gitu ya. Bisa ya, ikuti ya gerakannya ya. 1, 2, 3. Yesus pemenang. Kurang semangat, ini 2 singer di belakang harus suaranya lebih keras ya. 1, 2, 3. Yesus pemenang. Si iblis sudah kalah. Kita juga menang. Sekali lagi ya, Yesus pemenang. Iblis sudah kalah. Kalau kita juga menang. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita katakan dalam nama Yesus ada kemenangan. Tante. Oh boleh. Kalau waktu nyanyi haleluya, anak-anak ini kira-kira sudah tahu kanan dan kiri enggak ya Tante ya? Tahu lah Tante. Tahu ya? Oke. Kalau tahu kanan dan kiri berarti waktu kita nyanyikan haleluya, kita tepuknya gini di sebelah kanan. Oh kanan. Kanan ya? Kanan ya? Kanan. Oke. Nanti kalau puji Tuhan itu tepuknya sebelah kiri. Gitu. Jadi harus konsentrasi. Oh. Konsentrasi. Baik-baik ya. Kita nyanyikan lagu ini tapi pakai tepuk tangan. Jangan
jangan salah ya. Kanan kirinya jangan salah. Dicoba dulu tante. Boleh. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Bisa ya? Kita nyanyikan sama-sama. Semua yang tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan semangat ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang atas bawah tante. Oh iya, gimana? Haleluyanya di atas, puji Tuhannya di bawah, gitu ya. Oh iya. Oke, kita tambahin gerakan berikutnya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Rupamu besar di surga. Rupamu besar di surga. Haleluya. Puji Tuhan tante. Puji Tuhan. Allah kita itu sangat setia ya tante ya. Betul sekali. Kita pun juga harus juga setia tante pada Tuhan Yesus ya tante ya. Betul, betul. Kita mau mendengarkan firman Tuhan tante. Kita mau nyanyikan lagu Allah yang setia ini tante ya. Iya. Haleluya.
setia. Bapa yang mulia, Benar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Ya Tuhan, segala kebaikan-Mu? Engkau sungguh baik Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas Dengan apa kebaikan-Mu Yesus. balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan sekali lagi ke Allah yang setia. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Ikuti segala kita mau angkat tangan, mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita ibadah di rumah, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau angkat tangan, kita mau menyembah dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur selamanya. kita nyanyikan. Dengan apa kan ku balas Ya Tuhan, dengan apa kami balas Tuhan? segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
berdoa. Dengan apa kan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa kan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik, kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersikap baik. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita beribadah sekolah minggu di rumah, kita mau berikan sikap kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baik itu memuji Tuhan maupun mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan seperti Maria yang duduk tenang Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau juga pakai om dan tante yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya, saya Seda dari SM Nirwana. Saya merasa terberkati dengan ibadah SM Pusat melalui YouTube dan Google Meet-nya. Saya merasakan banyak hal, saya juga mengalami perubahan dalam diri saya. Kebiasaan-kebiasaan buruk saya juga mulai berkurang dan saya juga semakin lama semakin dekat sama Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para orang tua murid yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka yang daripada Tuhan. Milik pusaka itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga di dalam hidup kita. Patut untuk kita perhatikan, perjuangkan, dan pertahankan. Pernahkah kita menyadari bahwa anak-anak kita di masa-masa seperti ini, mereka juga mengalami banyak sekali permasalahan dan pergumulan yang sangat berat. Mereka butuh perhatian kita, mereka butuh pertolongan, dan mereka butuh uluran tangan yang penuh cinta dan kasih sayang. Untuk itu, saya mengajak, menghimbau, dan mendorong untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian orang tua murid yang ada untuk bisa hadir di dalam acara Parenting Sekolah Minggu 2021 yang akan kami adakan pada hari Jumat tanggal 23 April 2021.
Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Tadi adik-adik memuji Tuhannya luar biasa, penuh dengan sukacita. Adik-adik, terus ya setiap minggu kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oh ya, tadi adik-adik sudah mendengarkan tentang pengumuman KIT kan? Keep in touch. Adik-adik, dengan mengikuti Keep in Touch, adik-adik bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, bahkan bisa saling mendoakan dan saling menguatkan. Ikut terus ya KIT-nya bersama guru-guru sekolah minggu kalian masing-masing. Oh ya, minggu yang lalu masih ingat kan adik-adik memperingati hari apa? Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa, Tuhan Yesus bangkit. Kuasanya sanggup membebaskan dosa-dosa kita. Bukan hanya membebaskan dosa kita, tetapi kuasa kebangkitannya memberi hidup yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan loh. Ikut ya, dengarkan terus firman Tuhannya tentang believe it or not, percaya atau tidak. Berbahagialah meskipun tidak melihat, namun percaya. Ikut yuk kita mendengarkannya. Puji Tuhan. Hai, shalom anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Sukacita. Masih tetap semangat kan? Harus ya, harus tetap semangat. Oke. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah sama-sama merayakan apa? Masih ingat? Ya, betul sekali. Kita sama-sama merayakan Paskah, kebangkitan dari Yesus Tuhan kita. Kemenangan dari Tuhan Yesus kita ya. Nah, hari ini Tante mau cerita kelanjutan dari cerita setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, Yesus sudah bangkit. Tuhan kita yang ajaib itu sudah bangkit. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam Alkitab ya. Apa sih yang terjadi setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ya, hari ini judul firman Tuhan hari ini adalah believe it or not. Nah, believe itu artinya apa? Percaya. Percaya atau tidak ya? Nah, apa ini ceritanya ya? Tentang siapa ini ya? Cerita ini, firman Tuhan ini ada di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-31 ya. Nah, ini anak-anak ceritanya ya. Setelah Yesus mati, nah, tapi dia hidup. Ya. Ketika ini cerita, Tante hanya mengulang sedikit karena minggu lalu sudah diceritakan dengan lengkap kan. Nah, tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus yang hebat itu. Anak-anak masih ingat kan? Ketika Yesus sudah dikuburkan, nah pada hari yang ketiganya ya, nah ada seorang ibu yang datang ke kuburnya menangis karena melihat kuburnya Yesus, batunya itu sudah terbuka dan tidak ada ternyata. Ya kan, jenazah atau mayatnya Yesus tidak ada. Yesus menemui Ibu Maria ini. Ini loh anak-anak yang Yesus lakukan setelah kebangkitannya. Yesus tahu kalau murid-muridnya ketakutan, khawatir. Mereka kehilangan guru, kehilangan orang yang mereka kasihi. Ya, mereka jadi takut loh. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah beritahu loh kepada mereka apa yang akan terjadi dengan dirinya, ya kan? Nah, sayangnya mereka tidak memperhatikan baik-baik, ya kan? Nah, anak-anak, setelah dengan Maria sudah ketemu Yesusnya, nah murid-muridnya itu berkumpul dengan pintu yang terkunci. Kenapa? Karena mereka ketakutan.
takut nanti kalau ada tentara-tentara Romawi yang datang akan menangkap mereka. Ya, karena orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi itu juga tahu kalau mereka adalah murid-muridnya Yesus yang sudah disalibkan itu. Akhirnya mereka ketika berkumpul pintunya dikunci, tidak bisa masuk. Ya, nah tapi tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah murid-muridnya dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ingat, tadi pintunya terkunci loh. Tidak bisa, tidak ada yang bisa masuk, ya kan? Tapi Yesus yang ajaib itu, yang sudah bangkit itu, di dalam tubuh kemuliaannya, di dalam Alkitab dituliskan seperti itu ya, di dalam tubuh kemuliaannya bisa tembus tembok. Walaupun pintu terkunci, Yesus bisa hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Nah, bagaimana dengan reaksi murid-muridnya? Hah, mereka kaget, ya kan? Mereka takut. Antara kaget, bukan takut, tapi mereka kaget dan sukacita. Bukan takut lagi, tapi sukacita. Ya, nah orang yang mereka jadikan panutan, orang yang mereka terus ikuti itu ternyata ada di tengah-tengah mereka, ya kan? Nah, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya yang terluka kepada mereka. Itu membuat murid-muridnya semakin yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ya, anak-anak percaya kalau Yesus kita itu, Tuhan Yesus kita itu bangkit? Amin. Percaya? Iya. Kita percaya Yesus itu bangkit. Itu bukan cerita kosong, tapi itu benar-benar terjadi. Kenapa? Karena dituliskan di dalam Alkitab, dan semua yang tertulis di Alkitab itu adalah ya dan amin. Artinya semuanya itu benar. Ya. Nah, yuk kita lihat ya. Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya yang terluka itu kepada murid-muridnya, dan mereka semakin bersukacita, semakin dikuatkan. Sudah ketemu lagi sama Yesusnya, ya kan? Nah, anak-anak, tapi sayang, ternyata di antara murid-muridnya itu, yang tadi itu, ketika Yesus datang itu, Thomas, salah satu murid mereka, tidak bersama-sama dengan murid-muridnya itu. Ketika Yesus datang, Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Kemana Thomas ini? Rupanya beberapa murid Yesus ini sudah kembali ya. Nah, seperti Thomas ini, Thomas berpikir mungkin, mana guruku? Kok tidak ada? Sudah mati. Nah, tidak ada lagi yang bisa aku andalkan. Nah, itu yang dipikirkan oleh Thomas. Kembali lagi ke kehidupannya yang lama. Nah, ketika murid-muridnya yang lain, teman-temannya itu ketemu dengan Thomas, memberitahu kepada Thomas, "Thomas, kami melihat, kami bertemu dengan guru kita. Luar biasa." Mereka sukacita ceritakan itu kepada Thomas, ya, murid-murid yang tadi sudah ketemu sama Yesus itu. Nah, tapi anak-anak, coba anak-anak perhatikan, apa jawabnya Thomas dengan berita, harusnya ini berita sukacita, ya kan? Tapi Thomasnya bilang gini, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Tuhan Yesus, sekali-kali aku tidak akan percaya." Oh, anak-anak, bahaya ini. Thomas berani berkata seperti ini, padahal
Thomas ini termasuk dalam 12 rasul Yesus yang kemana-mana Yesus pergi melayani. Mukjizat Yesus yang besar yang dilakukan oleh Yesus, Thomas melihat. Bahkan ketika Yesus mati disalib, ya kan, minggu yang lalu anak-anak sudah mendengar dengan jelas apa yang terjadi ketika Yesus di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Bagaimana luar biasanya itu terjadi, gelap gulita, gempa bumi, ya kan? Nah, itu Thomas melihat, ya kan? Tapi dia bilang, aku tidak akan percaya. Karena apa? Karena Thomas hanya melihat faktanya atau kenyataannya. Ini bahaya anak-anak, ya, ini bahaya. Kalau kita ikut Tuhan hanya kalau mana buktinya? Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, mana buktinya? Tuhan Yesus bisa menolong aku ketika aku kesulitan dalam belajar, mana buktinya? Waduh, bahaya ini anak-anak. Ya. Nah, Tuhan sedih kalau kita lihat seperti ini, seperti Thomas ini, bahaya. Ya, kalau kita percaya Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, Thomas sudah bilang seperti itu, aku tidak akan percaya kalau aku tidak melihat kenyataan. Ya kan? Nah, 8 hari kemudian Yesus datang lagi dan berdiri di tengah-tengah murid-muridnya. Nah, kali ini Thomas ada di tengah-tengah mereka. Ya, nah, beruntung Thomasnya ada di tengah-tengah mereka. Anak-anak, coba kita lihat di Alkitab dituliskan, Yesus langsung menuju kepada Thomas. Ya, Yesus tahu kalau Thomas ini tidak percaya dengan kebangkitannya. Yesus katakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Karena tadi Thomasnya minta, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas pakunya, aku tidak akan percaya. Oleh Tuhan diberikan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini penting loh anak-anak. Ya, Tuhan itu mengasihi Thomas, tapi Tuhan itu juga sedih melihat Thomas yang tidak percaya, padahal sudah melihat mukjizatnya Tuhan. Wow, baru sekarang Thomasnya bilang, ya Tuhan dan Allahku. Thomas percaya setelah melihat, ya kan? Setelah melihat, setelah ditunjukkan tangannya Yesus kepada Thomas, lihat lambungku, cucukkan jarimu. Nah, baru dia percaya. Anak-anak, kita anak-anak Tuhan tidak mau seperti yang dilakukan oleh Thomas. Ya kan? Tante mau tanya pada anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat sendiri, hadir sendiri atau melihat sendiri kalau Yesus, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus dipaku, tangannya dipaku, kakinya terpaku di atas kayu salib. Apakah anak-anak pernah melihat? Ada yang pernah melihat langsung? Tante tidak pernah melihat. Yesus disalib itu sudah lama sekali kejadiannya, dituliskan di Alkitab. Apakah anak-anak pernah melihat kuburnya Yesus yang kosong ketika Yesus bangkit, seperti Ibu Maria itu dan murid-murid lain yang menyaksikan kalau kuburnya Yesus kosong? Apakah anak-anak pernah melihat?
tante tidak pernah melihat kuburnya Yesus yang kosong. Tapi tante percaya kalau Yesus mati benar di kayu salib untuk menghapus dosa tante. Tante yang banyak dosanya dihapus dosanya karena Yesus mau disalibkan. Tante tidak pernah melihat anak-anak, tapi tante percaya, ya kan? Kita sama-sama tidak pernah melihat, tapi kita percaya Yesus disalibkan untuk kita. Dia bangkit. Kita tidak pernah lihat, tapi kita percaya. Dan dia naik ke surga. Kita tidak pernah lihat langsung seperti murid-muridnya, tapi kita percaya. Kenapa? Kenapa kita bisa percaya? Ya, karena Roh Kudus yang memberikan pengertian itu di dalam hati kita. Karena Roh Kudus, karena iman kita, karena kita percaya, iya, Yesus sudah mati di salib untuk saya. Dia bangkit, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi orang yang mau percaya. Roh Kudus di hati kita, di hati anak-anak semuanya, itu yang memberikan keyakinan. Tidak pernah melihat sendiri, tapi percaya Yesus bangkit, hidup, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Ya, anak-anak, kita mau jaga percaya kita, iman kita ini. Sedari kecil, ketika anak-anak sudah mendengar firman Tuhan, itu disimpan baik-baik. Diingat baik-baik, Roh Kudus yang akan menolong kita. Ya, jangan seperti Thomas, ada buktinya baru aku percaya. Tidak. Ya anak-anak ya, kita mau sama-sama percaya, tetap jaga iman percaya kita. Yesus sudah mati untuk saya. Nah, sekarang mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Mengapa Yesus mau lakukan? Mau mati di kayu salib? Karena semua dosa-dosa kita ditanggung oleh Yesus ketika Yesus di kayu salib. Ya. Nah, anak-anak, semua dosa kita ketika kita percaya Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Aku sudah jelek, aku sudah bohong, aku sudah nakal, ampuni dosaku. Saat itu juga ketika kita mau minta ampun, dosa kita tuh diambil sama Tuhan. Ya kan? Tuhan sudah lakukan itu untuk kita. Sekarang kalau kita sudah tahu kalau itu dosa, kalau itu tidak benar, jangan lakukan lagi. Ya kan, supaya pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia untuk kita. Ya, Yesus datang untuk menghapus dosa dunia. Yesus mengasihi kita semua. Anak-anak, mari kita tetap percaya ya bahwa Yesus menghapus dosa kita. Jangan seperti Thomas, jangan mau dialihkan. Ya kan, jangan mau dibohongi, jangan ditinggal Tuhannya. Tetap percaya, aku sudah diampuni dosaku. Aku yang dulu bad, sekarang Yesus mau aku jadi anaknya. Aku sudah diangkat dosaku, dosaku sudah dihapus. Sekarang aku jadi anak Tuhan. Ya kan, anak-anak? Nah, jangan seperti Thomas. Nggak. Masa sih Yesus itu sayang sama aku? Masa sih Tuhan itu mau mati buat aku? Masa sih? No, kita tetap percaya. Bahaya itu kalau kita tidak percaya. Itu tipu daya iblis. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan?
Kalau kita sudah ditebus dosa kita oleh Tuhan, jangan berhenti. Kita sudah mendengar cerita kemarin minggu yang lalu tentang kebangkitan Yesus, ya kan? Paskah. Oh ya, Yesus sudah mati buat aku. Oke. Jangan cuma berhenti di situ. Tuhan mau kita maju, bertumbuh, semakin indah, ya, semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh. Jangan kadang mau, ndak, nanti mundur lagi, malas, nanti nggak mau lagi. Loh, jangan. Ya, ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mulai dari kecil. Sudah dengar firman Tuhan? Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak meninggalkan atau menukar Tuhan Yesus dengan apapun. Nanti kalau anak-anak sudah besar, kalau anak-anak sudah pinter, ya kan, nah anak-anak sudah diberi, mungkin sudah kaya, mungkin sudah hebat, jangan tinggalkan Yesus untuk hal-hal seperti itu. Kalau anak-anak hebat karena Tuhan, jangan meninggalkan, ya kan? Nah, karena sudah pintar, sudah aku tidak perlu Yesus, aku tidak mau ikut Yesus lagi. Oh no, jangan tukar, ya, jangan tinggalkan Tuhan. Yang ketiga, berharap hanya pada Tuhan Yesus saja, tidak pada yang lainnya, ya kan? Tidak pada lainnya. Berharap, minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong supaya jagai hatiku. Aku tetap mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku tidak mau tinggalkan Tuhan. Sedari kecil anak-anak, setiap firman yang anak-anak dengar itu disimpan, itu dilakukan, disimpan di hati. Itu dilakukan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Mulai dari kecil bersyukur anak-anak kalau bisa ikut dalam sekolah minggu. Nanti sampai besar, sampai tua, ya, tetap ikut Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap berapi-api, kita bisa tetap sungguh-sungguh tidak meninggalkan Tuhan, tetap bisa berharap hanya pada Tuhan saja? Caranya berdoa, dekat sama Tuhan, ya kan? Kedua, baca Alkitabnya. Dari mana kita tahu kalau Tuhan suka atau tidak suka apa yang kita lakukan, ya kan? Baca Alkitabnya setiap hari dan setia beribadah. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar kalau Yesus itu juru selamat, sudah mati menebus semua dan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Sudah menebus kita dari yang harusnya ke neraka, dipindahkan ke surga. Pegang itu baik-baik, ya. Jangan seperti Thomas yang lupa, yang meninggalkan, yang gak mau percaya kalau tidak ada kenyataannya. Kita mau percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, ya kan? Yuk, ini ayat hafalan kita hari ini, ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-8a. Kita baca sama-sama, ya. 1 Petrus 1 ayat 8a. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Ya, sekalipun kita belum pernah melihat Yesus langsung dengan mata kita, tapi kita percaya dan kita sayang, kita mengasihi Tuhan. Ya anak-anak, ya, ini ayat hafalan kita hari ini. Kita tetap percaya sekalipun kita sekarang tidak melihatnya. Mau tetap percaya pada Yesus, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, dengan kesukaan apapun,
Ya, utamakan Tuhan. Puji Tuhan anak-anak ya. Yuk pesan tante, Yesus adalah juru selamat. Anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus, jangan tinggalkan Yesus sampai kita dipanggil Tuhan nanti. Amin. Nah, anak-anak, kita mau nyanyikan pujian ini ya. Pujian ini agak panjang ya, tapi kata-katanya bagus. Ya, meskipun kita tidak melihat tangannya Yesus yang terpaku, kakinya Yesus yang terpaku, kita tidak melihat mahkota durinya, tapi kita percaya. Amin. Kita percaya Yesus penebusku. Ya, ayo kita sama-sama pujikan ini. Mungkin adik-adik yang atau anak-anak yang masih kecil agak kesulitan untuk mengikuti, tidak apa-apa, dengar saja. Ya, dengar saja. Kalau bisa ikuti pelan-pelan ya. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Yang sudah bisa baca kita sama-sama nyanyi ya. Yuk kita sama-sama yuk. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya, Yesus Tuhan penebusku. Bait yang kedua ya. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Anak-anak, Tante mau anak-anak yang sudah bisa boleh tutup matanya. Yang belum bisa lagu ini enggak apa-apa, boleh lihat. Tante mau anak-anak nyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah menghapus, sudah menebus dosa kita. Harusnya kita ada di dalam neraka, tapi Tuhan mengasihi kita. Dia berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Dan sekarang kita jadi miliknya. Anak-anak mau jadi miliknya Tuhan Yesus? Anak-anak mau Yesus menjadi juru selamatmu? Kita mau pujikan ini sambil angkat tangan, pujikan dengan sungguh-sungguh. Kita pujikan refrennya. Ku yakin Dia menebus dosaku. Yang mau sungguh-sungguh Yesus sebagai juru selamatnya, kita mau angkat tangan kita. Boleh buka mata kalau belum bisa pujikan ya. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa.
katakan sungguh-sungguh. Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Katakan sungguh-sungguh satu kali lagi. Yesus juru selamatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anak-anak yang mau sungguh-sungguh, yang gak mau lepaskan Tuhan, mulai dari sekarang sampai selamanya. Tante mau ajak anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mau berdoa sungguh-sungguh, ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau berkuasa. Mau tidak bisa mengalahkan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Tuhan, kami mau Engkau terus menjadi Tuhan kami. Kami tidak akan tinggalkan Engkau sedari kecil sampai kami besar nanti. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa tetap berjalan, tetap bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Mulai dari kecil kami mau setia Tuhan, setia untuk berdoa, setia untuk baca firman-Mu, setia untuk beribadah. Tuhan Yesus, tolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati orang tua mereka Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak, jangan lupa ya, tetap pegang Tuhan Yesus, jangan tukar dengan apapun. Sebentar lagi anak-anak akan lihat atau akan kita saksikan bersama-sama. Kita akan membuat craft, ya. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita akan membuat kreativitas. Adik-adik siapkan bahan-bahannya ya. Ada kertas origami berwarna, kemudian lem, kemudian gunting dan juga spidol adik-adik. Pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu gambar tangan ya adik-adik. Adik-adik bisa pakai tangannya adik-adik untuk patternnya ya adik-adik ya. Tante pakai 2 lembar karena kita akan membuat 2 buah tangan adik-adik ya. Adik-adik seperti ini ya, adik-adik boleh pakai tangannya adik-adik untuk menggambarnya. Kalau sudah adik-adik, kita akan mengambil kertas yang lain adik-adik ya. Tante memakai kertas biru kurang lebih 20 cm adik-adik, ini ukurannya. Ini ukurannya kurang lebih 20 x 4 cm adik-adik ya. Kita bagi 2 seperti ini. Kemudian tante bagi lagi ini menjadi 3 adik-adik ya. Seperti ini. Sebelah sisi sini juga 3 adik-adik ya. Kemudian kita buat seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Kemudian di sini adik-adik tante akan memakai kertas lipat origami untuk menulis believe it or not. Ini tante sudah tulis. Kemudian kita akan membuat 2 buah hati kecil untuk ditempel di sini adik-adik ya. Ini sudah tante tempel hatinya. Kemudian adik-adik
kita ambil yang tangan tadi ini adik-adik ya. Kita akan tulis ayatnya di sini adik-adik ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31. Kalau sudah ditulis ayatnya, kemudian kita akan menempelkan adik-adik ya. Tulisan ini believe or not seperti ini adik-adik ya. Ini sudah tante tempel adik-adik. Bisa ditutup seperti ini ya, kemudian dibuka. Selamat membuat, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.